Kenalin, nama aku Jennery Jessica. Panggilannya Jennery Jessica aja kak. Jadi sebenarnya itu kalau ditanya nama panggung atau bukan, emang aslinya tuh Jennery Jessica Putong. Ini tuh launching yang terbarunya bercorak. Jadi namanya tuh Avant-Garde. Ini tuh kita terinspirasi. Jadi kemarin itu kita punya kesempatan buat berangkat ke Paris Fashion Week. Yay! Bareng sama brand temanku. Jadi aku tuh terinspirasi menggunakan teknik jumputan. Kan memang aku bikin bercorak ini tuh untuk membawa movement buat perempuan atau laki-laki untuk tetap percaya diri, tetap tampil, dan juga bercorak ini tuh bukan hanya sekedar hanya produk baju gitu. Kita tuh juga ingin membawa impact ke orang-orang sekitarnya ketika menggunakannya tuh berani tampil, berani percaya diri, terus itu jadi center of attention. Hai my lovers, selamat datang kembali di podcast My Love. Perkenalkan, aku Adinda Putri Talita yang bakal jadi teman kamu hari ini. Jadi Pod Love ini adalah podcast yang akan mengundang sosok inspiratif dengan karya-karyanya pastinya yang penuh cinta ya, atau penuh love gitu. Karena sejatinya nih, segala kegiatan kalau dikerjakan dengan hati pasti akan membawa kenyamanan dan sesuai dengan tujuan. Dan ingat terus ya, do what you love and love what you do. Tamu kita hari ini merupakan owner brand yang jadi favoritnya anak muda sebandungan se-Indonesia. Bahkan katanya udah goes internasional loh. Karena corak sama keragaman warna yang ditampilin nih dari brandnya. Coba aku tanya, penasaran gak sih kira-kira gimana bisa muncul brand bercorak dan bagaimana brand ini bisa mengangkat Indonesia dengan keindahannya. Inilah tamu kita, Jennery Jessica. Hai Jen, apa kabar? Baik. Coba kita cek kumaha damang. Damang. Sorry loh. Nggak apa-apa, aku juga cuman itu doang kok bisanya ya. Oke. Aku mau nanya nama kamu. Tadi aku sempat takut salah ngomong nih, takut salah manggil. Jennery Jessica atau Jennery atau gimana, itu bahasa apa sebenarnya? Jadi kita cerita dikit kali ya sebelum perkenalan diri. Jadi sebelumnya kenalin, nama aku Jennery Jessica. Panggilannya Jennery Jessica aja kak. Jadi sebenarnya itu kalau ditanya nama panggung atau bukan, emang aslinya tuh Jennery Jessica Putong. Oh, nama Nama original ya. Jadi aku tuh Jennery tuh karena bulan Januari. Oh, oke. Sama ada Putongnya juga, itu marga orang Manado. Oh, iya. Dari Manado kamu teh. Ayahku. Ayah kamu Manado. Iya, gitu. bener sekali. Kan gak mungkin kita kayak misalnya lagi buru-buru kayak Jennery Jessica, kan panjang banget ya. Bener, panjang banget. Biasanya dipanggil apa nih? Panggilnya Jenny aja kak. Jenny. Iya, itu singkatan nama orang tuaku juga. Sumpah. Iya, lucu banget. Iya, Gimana? Namanya Jerry Oni. Jadi Jenny sekalian gitu. Oh my god. Apakah kamu terinspirasi nanti kalau punya anak mau bikin nama berdua juga? Kayaknya boleh dikit aja di tengah gitu. Iya. Biar gak ini ya, namanya gak sama yang lain gitu kan. Biar gak rebutan juga namanya. Oh iya juga ya, gak rebutan hak milik anak ya. Biar adil. Oke. Ini kita mau spill sedikit ke my lovers. Kalau aku ini lagi pakai produk bercorak, Jenny juga dong pastinya. Lihat kan, dari pertama kali lihat aja tuh langsung wow. Ini warna-warnanya cerah ya kan, colorful, fresh juga gitu kan. Tapi yang bikin menarik lagi adalah Jenny ini tuh umurnya masih muda. Masih 24 tahun tapi udah bisa membawa nama baik Indonesia melalui si brandnya ini ya. Perasaan kamu gimana nih? Wah, alhamdulillah sih, maksudnya sejauh ini juga masih terbilang muda banget ya ini. Maksudnya bersyukur bisa sampai di titik ini, sama juga masih perlu banyak belajar juga sih kak. Sama ya senang, happy. Yeay. Dan senang banget bisa ada di sini. Oke, aku juga senang banget ya dikasih kesempatan nih my lovers ketemu sama Jenny satu frame lagi ya. Semoga ya pansos dikit-dikit gak apa ya. Bareng dong kak, aku juga bareng kakak. Oke, my lovers, yang uniknya lagi Jenny ini ternyata lulusan sastra, tapi sekarang malah pindah atau beralih ke bisnis di fashion. Kenapa kayak gitu? Apakah kamu tidak percaya lagi dengan kata-kata manis gitu ya? Lebih baik bikin yang manis-manis, kenapa tuh? Jadi alasannya tuh sebenarnya itu karena pilihan dari orang tua. Oke. Cerita sedikit kali ini ya. Ini gak apa-apa.
Gak apa-apa banget dong, gak apa-apa. Ini mah seru banget ceritanya gitu. Jadi ceritanya tuh sebenarnya lebih ke ibu aku tuh fashion designer juga. Oh my god, keren banget. Jadi dari kecil memang jadi memang dari kecil tuh aku udah terbiasa sebenarnya tuh dibawa buat ke event, buat ke pasar kain, udah terbiasa digendong dari kecil. Jaga butik ibu aku, jaga pameran exhibition juga udah terbiasa. Nah, cuman ayah aku tuh lebih support untuk masuk, kayaknya kamu punya potensi deh gitu. Jadi interpreter. Dulu aku juga pengen jadi news anchor. Jadi disaranin untuk masuk ke jurusan Mandarin, ambil bahasa. Terus ternyata pas pandemi 2020 kan stay at home, terus ngapain ya? Aku tuh suka bikin baju sendiri. Jadi suka ke tukang jahitku bikin. Terus pas pandemi kamu yang desain gitu. Iya, pas pandemi tuh ternyata satu circleku itu pada bikin usahanya masing-masing. Jadi kita nyari kegiatan gitu karena kita kan pada gelisah di rumah ya. Boleh join circle-nya nggak? Boleh, ayo kita bareng ya. Biar bisnis juga nih aku ya. Jadi kayak karena kita nggak bisa nongkrong, nggak bisa main, masih semester 3, terus pada bikin bisnis masing-masing. Terus aku kayak, kayaknya aku harus bikin movement atau bikin bisnis deh. Si bercorak ini deh aku bikin di 2020. Tapi tetap ngelanjutin kuliahku sampai lulus juga di 2022 sambil ngerunning bercorak. Berarti kamu dari kecil tuh udah disuapin fashion terus gitu ya? Dari kecil ibu aku tuh selalu menyuapkan aku, apalagi warna-warni Kak. Jadi aku dari kecil tuh memang selalu dipakein warna-warni, colorful. Pakai stocking ini, celana pendeknya warna apa, pakai rok apa ya. Pakai bendo, harus topi, harus kayak aksesorisnya nggak lupa gitu dangdut ya? banget dari kecil gitu. Udah jadi kayak happy go lucky dari kecil gitu loh. Kayak warna-warni banget gitu. Iya, tapi sampai sekarang nih mungkin kamu punya kayak fashion icon yang kamu suka gitu nggak? Kalau fashion icon ada satu. Coba, jadi bentar. Aku kepikiran satu fashion blogger yang dari dulu tuh udah colorful. Apakah sama? Oh my god. 1, 2, 3. Diana Rikasari. Ini ada di skrip ya, beneran. Karena dia tuh emang pop up banget gitu kan personality-nya. Bener. Oke, kamu udah next Diana Rikasari ya. Jadi dari kecil ya dari zaman SD kayak zaman blog, aku maksudnya zaman-zaman Tumblr juga, itu tuh aku selalu ngelihat Diana Rikasari. Keren sih. Dan ngeliat brand dia keren banget, I Wear Up itu keren banget. Jujur dia inspirasi juga. Ya kan, bener Kak. such an inspiration. Bener. And kamu juga gitu sekarang gitu ya, my lovers. Dan satu lagi sih, ternyata kamu itu besar di Sumatera, di Pekanbaru. Terus akhirnya pindah ke Bandung. Makanya aku nanya, kumaha Damang tadi di awal gitu. Biasanya sih tahu ya Damang gitu jawabnya. Ini kayak, aku harus jawab apa? Terus kamu gimana sih waktu kamu pergi ke Bandung nih kuliah gitu kan? Dan running bisnis pun kamu di Bandung nih base-nya. Ada culture shock atau ada yang bikin kagok gitu gak sih? Jadi awalnya itu kan karena kuliah ya Kak. Karena aku kuliah di Bandung. Terus nge-start bercorak itu sebenarnya di Jakarta. Oh gitu. Tapi aku pindah, cari cara buat gimana cara aku bisa pindah ke Bandung. Karena di sini nyaman. Dan jujur iya ya, pengen banget tinggal di sini gitu ya. Pengen, udah ngerantau tuh pengennya stay di sini gitu. Sebenarnya kalau culture shock itu banyak banget. Apalagi kayak ngelihat orang sekitarnya, itu aku seneng banget di sini, nyaman banget di sini. Sama semua orang tuh punya stylenya masing-masing, aku seneng itu sih. Sama mereka tuh sama orang-orang di Bandung tuh kayak know how to dress well, kayak tahu cara ngekspresiin dirinya gitu. Makanya bercorak juga sekarang tuh tokonya di sini, sama stay-nya juga di sini gitu. Oke, emang senyaman itu kota Bandung ya. My lovers, kapan terakhir ke Bandung? Ayo ketemu kita ya. Nanti kita jamu di sini. Kalau misalnya waktunya ada sih. Rada sibuk nih kita. Tapi emang gitu sih. Aku ngelihat Bandung itu sebagai kota fashion itu bener banget. Karena emang aku tuh di sini tuh berasa lebih bisa ekspres kayak mau pakai baju ini gitu. Dulu di tempat asalku pun aku kadang ngerasa ketika aku agak berbeda sedikit aja tuh diliatin, di liriknya tuh rada beda gitu. Bener banget. Bandungnya luar biasa nih. Terus kalau misalnya kita ngomongin tentang bercorak lagi ya, ini aku udah pakai ini apa sih namanya? Ini namanya Bethany Blossom Cardigan. Kalau ini collaboration kita sama brand Sabin and Him, Kidswear. Jadi itu ada yang versi anak-anaknya Kak. Oh my god, jadi bisa kayak kembaran gitu. Jadi kembaran ibu sama anak tuh kembaran bajunya, jadi gemes gitu. Pasti kamu keinget kamu sama mama kamu deh. Iya. Tapi kalau baju kidsnya nggak bisa aku pakai, jadi kita berdua pakai yang ini sama-sama gitu. Oke. Dari bercorak sendiri yang udah go internasional nih ya Jen ya. Kabarnya tuh lahir dari pandangan kamu
kamu tentang keberagaman yang ada di Indonesia? Apakah karena kamu kepikiran Bandung, kamu orang Sumatera, lalu kamu tinggal di Pulau Jawa, dari situ kah? Atau mungkin kira-kira dari mana nih Jen? Jadi sebenarnya ceritanya tuh gini Kak. Jadi karena aku dari Pekanbaru, terus ibuku kan emang aku tadi ceritain suka pakein baju-baju colorful. Warna-warni. Nah aku tuh dari kecil memang udah terbiasa sama warna-warna yang gonjreng lah gitu istilahnya, popping colors. Terus ketika aku kayak udah mulai SMP, SMA itu kan udah mulai apa ya? Kepercayaan dirinya agak menurun gitu. Maksudnya karena kan kita pengen, kalau sebenarnya tuh yang berbeda itu kan yang keren gitu ya. Tapi kan kalau zaman dulu pas masih remaja tuh kita tuh masih suka takut gitu. Bener sih, karena beda sama yang lain gitu ya. Teman-teman pakai apa, kita kan kayak pengen bareng gitu. Terus kayak punya crush gitu mungkin kan, pengennya yang aman-aman aja dulu tuh. Terus SMP SMA aku tuh sempet kayak oke, aku pakai baju yang istilahnya ya udah yang di luar comfort zone aja lah gitu, yang buat aku sebenarnya tidak gitu. Terus pas kuliah itu aku mulai pas pandemi sih udah mulai, karena kan pandemi itu kita tuh udah mulai menyadari kayak wah kita tuh kayaknya emang harus jadi diri sendiri, karena we never know what happen next gitu kan. Dan aku bikin bercorak itu tuh sebenarnya tujuannya tuh cerita sedikit dulu. Boleh. Bercorak tuh aku tuh pengen membawa movement untuk orang-orang, karena untuk lebih terlihat percaya diri, untuk lebih pede, terutama tuh buat cewek atau cowok itu tuh kita tuh genderless product. Jadi nggak ada batasan nih buat cewek cowok pakai baju warna apa gitu. Dan aku tuh pengen bawa ke kota asalku juga. Kalau kamu pakai bercorak tuh kamu nggak kelihatan tacky, aneh, atau bakal beda yang gimana gitu. Oke, kita tahan dulu di sana ya. Boleh. Tahan dulu di sana. Emang nih kalau cewek-cewek ngumpul semuanya nggak ada berhentinya, jujur, nggak ada remnya. Apalagi kalau misalnya Capri sama Cancer tuh tiba-tiba ngomongin zodiak ya, itu tuh match banget. Nah di sini aku punya di belakang kamu, boleh di-spill, dilihat sedikit ya, diintip. Di sini ada 3 bed cover. Jadi di sini ada My Love yang paling depan ya. Terus di tengahnya juga ada California ya by My Love. Ada juga Hawaii by My Love juga. Coba kamu tebak kira-kira yang mana yang paling cocok sama kamu. Ntar aku kasih tahu deh itu yang mana tuh. Boleh ya. Aku kasih tahu itu seri yang mana tuh. Aku pilih yang di tengah Kak. Yang di tengah. Oke. Cocok ya sama kamu ya warnanya ya. Lucu banget warnanya tuh gimana gitu. Iya. Nah bed cover yang kamu pilih nih Jen, itu adalah California by My Love. Bed cover ini dikenal dengan kelembutannya dan warnanya nggak mudah luntur juga loh, karena menggunakan teknologi disperse print. Jadi buat My Lovers nih yang suka bed cover yang warnanya cerah dan nyaman, bisa pilih California by My Love yang satu produksi juga nih dengan bed cover My Love, sehingga pasti kualitasnya terjamin. Oke Jen, kita lanjut lagi ngobrolnya. Gimana, kamu udah pilih tadi kan? Udah. Yang mana yang mau kamu pilih bed covernya? Silahkan dicobain review di rumah ya. Tapi kita lanjut lagi. Tadi kamu udah ngomong sampai kalau bercorak itu bisa dipakai juga sama cowok gitu kan. Berarti ini bisa jadi pelopor lah gitu. Gimana caranya satu baju unik, colorful, tapi unisex gitu, kita sebutnya seperti itu. Benar. Aku mau nanya baju kamu deh, boleh nggak? Boleh, aku Tadi ceritain ya. Ya, ini aku udah di spill, sekarang kamu yang spill. Boleh, aku nge-spill dulu bajuku. Jadi ini tuh sebenarnya ini tuh launching yang terbarunya bercorak. Jadi namanya tuh Avant-Garde. Ini tuh kita terinspirasi. Jadi kemarin itu kita punya kesempatan buat berangkat ke Paris Fashion Week. Yay! Bareng sama brand temanku. Kita terkurasi dari 500 brand. Jadi aku tuh terinspirasi menggunakan teknik jumputan. Jadi itu pakai teknik jumputan. Terus memang apa ya, kalau dari Jepang itu shibori. Jadi kita tuh ini tajam-tajam kayak durian-durian. Coba aku pegang. Boleh. Aduh. Jadi ini tuh memang kalau orang kan nanya nih, bercorak tuh biasanya kan full pattern nih, kayak vest aku nih Captcha Collection, makanya pixelated gitu patternnya. Nah kalau yang si Kamaji ini nama produknya itu memang kita fokus di tekniknya. Kita pakai teknik jumputan, tapi bakal banyak warna baru sama ada pattern-patternnya juga. Berarti sekarang warnanya belum banyak. Baru 2 tapi menuju 5. Wow. Jadi belum boleh di-spill? Belum boleh di-spill, tapi nanti bakal dalam waktu terdekat juga bakal segera launching. Sama bakal kita gabungin sama pattern-patternnya yang tetap lucu gitu. Iya sih, tetap harus ini ya, apa, pop up gitu, tetep ya. Pop up, colorful, kayak begitu jalan ya, orang langsung
Bener, gitu, bener ya banget. Kayak itu yang ditunggu-tunggu. Kalau Kak Adin gimana rasanya setelah pakai baju bercorak ini? Oh, aku ya jujur tadi pas aku ganti baju, Jenny tuh sempet nanya kayak, Kak gimana, adem gak, terus kayak lembut gak? Aku bilang menurut aku yang punya banyak knitwear di rumah ini enak banget sih bahannya, karena ada beberapa tuh yang kayak gatel gitu loh begitu kena kulit. Makanya sebenarnya tricky sih si knitwear itu sendiri. Bahkan ada orang yang sampai nggak mau beli karena mungkin pengalaman sebelumnya beli knitwear panas sensitif lah, gitu ya, gerah, sensitif gitu kan. Terus aku emang warnanya aku banget sih, kayak aku aja kuku udah warna-warni gitu kan. Lucu, aku tadi salfok sama kukunya gemes banget. Oh iya, ini emang chrome gitu kayak ceng gitu kan, dari berbagai dimensi gitu. Oke, bercorak ini pasti kan punya misinya gitu. Wih, bukan man on a mission gitu ya. Tapi emang punya misi sendiri dan ada tagline-nya yang namanya adalah Stay Stunning and Positive. Itu artinya apa sih? Boleh cerita lanjut tadi ya. Jadi kan memang aku bikin bercorak ini tuh untuk membawa movement buat perempuan atau laki-laki untuk tetap percaya diri, tetap tampil, dan juga bercorak ini tuh bukan hanya kita tuh sekedar hanya produk baju gitu. Kita tuh juga ingin membawa impact ke orang-orang sekitarnya ketika menggunakannya tuh berani tampil, berani percaya diri, terus itu jadi center of attention. Itu yang kita tunggu-tunggu, kayak kita tuh pengen orang yang pakai bercorak tuh kayak, wah gue cakep banget nih pakai ini, cantik banget gitu, dan apa ya, ngerasa tampil beda. Jadi kalau diliatin tuh itu yang ditunggu, itu tujuan utama yang kita pengen tuh itu gitu. Dan sebenarnya Stay Stunning and Positive itu tuh ya itu tagline yang aku bikin pas 2020. Itu tuh karena aku pengen ketika orang menggunakan bercorak tuh tetap stay positif ya, walaupun kita pasti punya bad day, kita pasti bad mood, pasti bete, tapi kita tuh tahu kayak di hari-hari kita berikutnya tuh pasti it will pass gitu. Kita tuh bakal pasti happy, bakal selalu, karena ada sedih senang, tapi yang penting outfitnya bagus gitu. Sugesti ya, biar happy gitu kan. Sama Stay Stunning sebenarnya karena ya itu, aku pengen orang yang menggunakannya itu tetap pede sama percaya diri, dan ya tampil beda itu bagus kok, baik gitu. Kok ya, baik gitu. Dan aku juga sempat dengar-dengar nih katanya, ya namanya juga membangun sebuah bisnis, apalagi kamu kalau boleh tahu bisnis sendiri atau ada partner atau sekeluarga atau sekomplek? Kebetulan awalnya tuh gini Kak, jadi aku tuh running itu kan karena circleku itu awalnya sendirian, terus 2020 tuh aku sempet demot sebutannya. Jadi 2 bulan tuh jadi 2 bulan jalan, habis itu hiatus lama. Itu kenapa? Karena aku gak konsisten di saat itu. Karena aku di situ kayak masih mut-mutan banget, kayak aduh bisa nggak ya. Aku tuh tahu kayak aku tahu harus bikin apa, tapi aku tuh struggling sama kayak finance, dan aku tuh dapat pas pertama kali itu aku dapat untung, semuanya tuh untung banyak gitu, alhamdulillah pertama kali gitu. Tapi aku malah beli satu self reward. Jadi habis itu aku nggak bisa ngelola lagi gitu. Terus akhirnya aku 2021 pas lagi kuliah sambil intern gitu, partnerku, jadi aku punya partner yaitu pacarku sendiri itu. Jadi dia support kayak, Jen, ayo kita jalanin, ayo aku yang bantu bisnisnya gitu. Dan itu sih partnerku, itu pacarku gitu. Jadi semuanya itu kita bareng-bareng udah 5 tahun. Bercorak tuh udah jalan 3 tahun sebenarnya kalau dihitung dari 2021. Cuman memang bareng-bareng sama dia, dan semuanya serba belajar bareng-bareng sih gitu. Emang gak susah itu kamu bisnis sama pacar gitu? Banyak banget challenge-nya ya, jujur banget. Karena kayak harus bisa memposisikan diri seprofesional mungkin, tapi kayak as a lover gitu, kayak harus bisa juga. Cuman itu sih kayak kita gak pernah pacaran juga udah 3 tahun kayak. Gimana maksudnya pacaran? Maksudnya kita gak pacaran? Kayak kita tuh kayak gak pernah gak bucin-bucin gitu. Iya, karena dua-duanya tuh punya kesibukan masing-masing. Iya, kesibukan masing-masing, sama kita tuh setiap hari pikirannya cuma satu, bercorak. Wow. Jadi memang kita tuh bahasnya bercorak terus, tapi ya ada dong momen kayak kita jalan-jalan juga sambil pameran-pameran. Kita keluar kota kan, kita sambil liburan juga. Ini the real ini ya, apa namanya, healthy relationship, productive relationship, menghasilkan uang ya. Tapi kalau misalnya nih, sebenarnya ini jangan sampai amit-amit kalau misalnya pisah.
bercorak gimana, hak asasi, bukan hak asasi, hak miliknya gimana tuh? Jadi sebenarnya itu dari awal banget kita mulai bareng juga tuh kita udah discuss. Jadi sebenarnya tuh semuanya udah aman karena udah ada hitam di atas putih. Keren banget, 24 tahun udah pikiran bikin hitam di atas putih ya. Iya, karena kita juga udah bentuknya udah company, udah PT. Jadi si bercorak ini tuh memang semuanya tuh udah alhamdulillah tersistem lah, kayak semua pembagiannya aku dan partnerku tuh udah aman banget. Tapi ya kita kan maunya jalan berdua karena bercorak ini bisa terus berjalan tuh karena otak bisnisnya banget tuh di dia, dan semua creativity dan semua heart and soulnya tuh ada di aku. Jadi kayaknya kalau nggak ada dia juga aku bakal sulit, dan kalau nggak ada aku bakal sulit. Jadi sebenarnya kita tuh udah paling seru berdua sih. Jadi memang kita ingin membesarkan si bercorak ini hingga mana tahu nanti aku kelak punya anak, anakku bisa melanjutkan juga. Amin. Amin. Ya, sukses terus pokoknya buat bercorak. Tapi kalau ngomongin bisnis ya, ternyata kamu tuh aku kepoin ya. Di sana tadi aku kepoin, kamu nggak cuma satu bisnisnya. Jadi ada apa sih, media, topi, terus suka jual pre-love juga. Pre-love juga. Itu jalan semuanya. Alhamdulillah jalan, tapi kadang tuh ya itu sih, kalau corak media itu kita tuh lagi hiatus juga nih. Kebetulan karena 2022 tuh kan lagi jalan-jalannya banget. Itu tuh lagi ternyata kita tuh banyak kesibukan. Jadi aku kayak, dan timku tuh kayak udah deh kita fokus bercorak dulu. Tapi itu masih hiatus, bakal tetap lanjut karena turns out banyak banget yang seneng Kak, kayak sama si corak media. Iya, sama konten, sama info-infonya gitu. Terus kalau jualan topi itu aku memang punya banyak sekumpulan. Apa sih? Banyak banget topi-topi vintage gitu. Koleksi pribadi. Koleksi pribadi. Lucu banget, suka pakai topi. Iya, sama cap-cap gitu banyak. Kamu nggak dipakai sekarang? Nggak apa-apa kita. Biar kita pakai bercorak aja hari ini. Iya. Sama ada pre-love. Nah sebenarnya kalau pre-love itu karena karena dari kecil kan ibu aku tuh suka banget. Jadi aku tuh 3 bersaudara perempuan semua. Oh my god. Terus ibu aku tuh juga lumayan shopaholic. Jadi baju-baju tuh banyak banget yang kayak aku tuh semenjak running bercorak tuh aku udah nggak pernah belanja. Karena aku tuh kalau pulang ke Pekanbaru atau ke Jakarta gitu misalnya, aku tuh ngambil baju-baju lama buat diganti gonta-ganti aja. Jadi bajuku yang pertama tuh baju bercorak doang gitu. Makanya banyak yang kayak, Kak ini dong spill, atau Kak jualin dong. Jadi aku ya udah deh, boleh kalau kalian seneng atau suka, aku jualin deh gitu. Ya kalau ada waktunya ya Bun. Iya, bener sekali. Kalau misalnya sampai sekarang, sampai di titik ini, melihat persaingan bisnis yang ada sekarang, apalagi di Bandung tuh kan kayak wow gitu ya, lumayan ketat gitu. Kamu gimana sih menempati posisi si bercorak di antara brand-brand lain nih di Bandung? Sebenarnya kalau untuk menempati posisi kan banyak banget ya di sini tuh. Menurutku bahkan di seluruh Indonesia lokal brand tuh semuanya bagus. Kualitas terjaga, semua desain tuh original dan bagus-bagus banget. Terus semua brandingnya tuh keren-keren. Nah, kalau bercorak sebenarnya kalau diposisiin, sebenarnya aku memposisikan diri ya udah bercorak tuh jati dirinya prinsip sih yang kita pegang, karena memang prinsip kita untuk terus bercerita dari produknya, terus prinsip kita buat orang tetap tampil percaya diri juga selalu nomor 1. Dan kalau untuk posisi sebenarnya ya alhamdulillah kita masih terus berkembang sih. Kita masih learning dan learning by doing gitu. Masih jalan, masih ingin banyak yang dikembangkan, masih banyak ekspansi yang dilakuin juga. Sama pokoknya kita sih ingin terus memajukan lokal brand Indonesia lah gitu. Ingin mengenalkannya ke seluruh dunia, seluruh negara gitu di dunia. Terakhir nih, nggak terakhir sih. Kamu nggak akan terakhir karena kita ngomong terus ya. Iya, seru banget. Kamu punya harapan apa buat bercorak? Kalau harapannya lebih tepatnya tuh sebenarnya ini sih Kak, kayak yaitu kita bisa terus menyebarkan energi positif, sama bisa dikenal juga oleh hingga mancanegara pengennya, dan bercorak hidup terus gitu, karena masih banyak cerita-cerita yang pengen disampaikan, sama pengennya sih orang-orang tuh udah pede aja pakai colorful, udah aware aja, kayak cowok-cowok atau cewek-cewek tuh tetap keren, tetap cantik, tetap ganteng dah pokoknya pakai kalau bercorak terus. Itu sih kayak seneng aja gitu rasanya, produk kita tuh disenengin sama orang-orang sekitar atau masyarakat luar gitu. Iya sih pastinya ya. Iya. Jadi harus pede nih kalau misalnya mau pakai baju yang warna-warni. Tapi nggak menutup juga kalau kamu emang nggak bisa pakai warna-warni, mau coba juga boleh ya. Boleh, ini pakai vest aku nih warna hitam request ya. Jadi aku juga mendengarkan
saran-saran nih Kak dari customer, Kak warnanya yang hitam atau putih, ya udah boleh, tapi sorry Tetap masih ada colorfulnya. Tapi sorry banget masih ada gonjreng-gonjrengnya sedikit, lagi belajar untuk kita caranya gimana dikurangin dikit gitu sih Kak, gitu. Bentar, berarti kamu nggak punya produk warna hitam atau putih? Gak punya, baru 2. Ada ini hitam, ini Capcha kapsul. Jadi sama ada warna putih, ada polo gitu Kak. Tapi itu yang putih itu lebih aman sih. Banyak cowok-cowok banget yang suka itu. Oke. Wow, di antara semua warna, justru menurut aku ya, orang-orang tuh akan main aman di hitam putih. Benar. Benar. Tapi kamu kayak, gue cuma punya satu nih hitamnya. Iya banget. Selalu jadi struggle-nya itu Kak. Jadi orang kayak, ini cuma satu, jadi mending kamu langsung sekalian marketing ya, kita sekalian biar gercep biar gak pada sold gitu. Oke.